Institut Teknologi Kalimantan merupakan salah satu dari 4 institut teknik negeri yang ada di Indonesia. ITK telah memiliki 16 program studi, salah satunya program studi perencanaan wilayah dan kota. Prodi ini telah ada sejak tahun 2013 dan telah terakreditasi B oleh BANPT. PWK ITK memiliki berbagai bidang minat, salah satunya mengenai perencanaan kota, yang mana output dari minat tersebut adalah rencana detail tata ruang. Pada kali ini, kami akan membahas laporan fakta analisa rencana detail tata ruang kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4A dengan anggota yaitu saya Astrid Novedinata dan 8 rekan saya yaitu Enggal Mulukumandang, Febi Safitri, Muhammad Alif Hafizan, Natasha Febriana Kauna, Nisaul Yaumil Qadriyah, Putu Septarika, Rizky Wisnu Pratama, dan Rutnauli Hasana. Berdasarkan RT/RW Kota Samarinda, kawasan perkotaan lama merupakan salah satu kawasan strategis kota dalam bidang sosial budaya. Berdasarkan RT/RW, kawasan strategis kota merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam pembuatan rencana detail tata ruang, sehingga perlu dilakukannya pembuatan RDTR pada kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang. Bagian wilayah perencanaan memiliki luasan 10,17 km² yang terdiri dari 7 kelurahan dan 2 kecamatan, dengan geologi terdiri dari formasi Balikpapan dan formasi Pulau Balang dengan jenis tanah aluvial. Terdapat 3 hidrologi pada BWP, yaitu 2 sungai dan 1 danau dengan rata-rata curah hujan sebesar 156,8 mm3 dengan suhu 28,1 Celcius. Lereng BWP didominasi klasifikasi berbukit dengan ketinggian 90 hingga 130%, dengan total penduduk mencapai 88.000 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 108, artinya setiap 100 penduduk wanita terdapat 108 penduduk pria. Dengan kondisi sosial budaya terdapat Masjid Shirathul Mustaqim dengan usia 139 tahun serta Kampung Tenun. Kondisi ekonomi BWP terdapat komoditas perikanan pada Kelurahan Sungai Keledang dan Masjid, serta home industri sarung tenun pada Kampung Tenun yang menjadi produk unggulan dan cenderamata khas Kota Samarinda. Pada BWP, pola penggunaan lahan yang didominasi permukiman seluas 762 hektar, sedangkan pada pola ruang pada BWP didominasi oleh permukiman namun hanya seluas 555 hektar, dikarenakan terdapat kawasan cagar budaya serta kawasan rawan banjir. Pada jaringan transportasi pada BWP diketahui terdapat 4 jalan arteri primer, 4 jalan kolektor primer, 2 jalan kolektor sekunder, 23 jalan lokal, serta 132 jalan lingkungan, dengan didominasi perkerasan beton dan tipe jalan satu lajur 2 arah tak terbagi. Dengan jumlah 4 trayek melintasi BWP, yaitu trayek G1, trayek I, trayek K, dan trayek L, terdapat juga sistem kegiatan berupa dermaga, halte, terminal, serta penggunaan lahan berupa pasar, pendidikan, ataupun pelayanan umum. Terdapat juga jaringan air bersih yang telah dilayani oleh PDAM Tirta Kencana Samarinda dengan kapasitas 2.287,5 liter per detik. Terdapat pula jaringan drainase primer berupa Sungai Mahakam, serta jaringan sekunder dan tersier pada samping jalan. Untuk jaringan persampahan telah terdapat 24 TPS dan 13 tong sampah. Dengan jaringan listrik terdapat gardu induk, pembangkit listrik tenaga diesel dengan jaringan distribusi SUTT, SUTM, dan SUTR. Sedangkan untuk jaringan telekomunikasi terdapat total 18 BTS dengan operator Telkomsel, XL, dan Indosat. Untuk kondisi fasilitas pendidikan terdapat 20 TK, 27 SD, 5 SMP, 3 SMA, serta 1 perguruan tinggi. Juga terdapat fasilitas kesehatan berupa 2 puskesmas, 20 posyandu, 12 apotek, 26 praktek dokter atau bidan, dan 1 klinik bersalin. Selain itu terdapat 31 masjid, 33 mushola, dan 10 gereja. Terdapat pula fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum berupa 1 kantor camat, 7 kantor kelurahan, 15 pos hansip, 1 kantor polisi, 1 kantor kejaksaan tinggi, 2 kantor pos, 1 pengadilan tata usaha negara, serta UPTD pemadam kebakaran dan UPTD pendidikan. Sedangkan untuk perdagangan dan jasa terdapat 2.427 toko atau warung, 24 pertokoan, serta 3 pasar. Untuk fasilitas ruang terbuka hijau terdapat beberapa pemakaman, jalur hijau, serta hutan kota. Adapun fasilitas rekreasi kebudayaan dan olahraga pada BWP terdapat 2 buah karaoke, wisata menenun, makam Lamohang Deng Mangkona, dan Masjid Shirathul Mustaqim. Terdapat 4 lapangan bulu tangkis, 3 lapangan futsal, 6 lapangan bola, 4 lapangan voli, 1 lapangan basket, 2 gym, dan 4 sanggar senam. Adapun 17 kelembagaan pada BWP yang didominasi oleh LPM dan TPP-KK. Adapun kondisi tata bangunan pada BWP yang didominasi oleh
KBD 80-100%, KTB 80-100%, KDH 0-20% pada kelurahan padat penduduk. Bangunan dengan satu lantai juga mendominasi pada BWP dengan GSB 1-12 dan GSS sebesar 15 meter. Analisis struktur internal BWP akan menghasilkan penentuan pusat pelayanan dengan hasil kelurahan Masjid masuk ke OD1 sebagai pusat pelayanan, sedangkan kelurahan lainnya ialah sub-pusat pelayanan. Kemudian untuk analisis kepemilikan lahan didapatkan pada BWP didominasi oleh tipe kepemilikan yaitu hak milik sebesar 90%. Untuk potensi adanya lahan kosong yang dapat dikembangkan sebagai ruang terbuka dan permasalahan adanya perbedaan antara pola ruang dengan pola penggunaan lahan. Arahan pengembangan Kota Samarinda berdasarkan PP nomor 13 tahun 2017 adalah memiliki keterkaitan kuat dengan kota kabupaten sekitarnya yang tergabung pada kawasan strategis nasional dan kawasan andalan nasional dengan Kota Samarinda sebagai simpul transportasi laut nasional dan bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional. Selanjutnya, analisis SDA dan lingkungan hidup. Hasil analisis kemampuan lahan, BWP terdapat 3 kelas kemampuan pengembangan. Pertama, kemampuan pengembangan sedang dengan arahan pengembangan sebagai kawasan dengan kegiatan tertentu. Kemudian, kemampuan pengembangan cukup tinggi dengan arahan pengembangan sebagai kawasan terbangun dengan berbagai kegiatan. Dan kemampuan pengembangan tinggi dengan arahan sebagai kawasan terbangun dengan tinggi lebih dari 4 lantai. Analisis kesesuaian lahan, terdapat lahan yang telah sesuai seluas 716 hektar sehingga dapat dikembangkan sesuai kemampuan lahan. Tetapi lahan seluas 301 hektar lainnya tidak sesuai dikarenakan merupakan kawasan lindung. Selanjutnya untuk daya tampung lahan diketahui Kelurahan Lapak Dalam memiliki daya tampung paling besar sebesar 66.117 jiwa dan Kelurahan Tenun memiliki daya tampung terkecil yaitu 8.394 jiwa. Kemudian dengan hasil proyeksi penduduk tahun 20 tahun mendatang diketahui Kelurahan Baka, Tenun, dan Masjid tidak dapat memenuhi lahan pemukiman. Kemudian untuk potensi terdapat jenis tanah aluvial yang baik untuk pengembangan pertanian dan perumahan serta suhu dan curah hujan rata-rata per tahun yang tidak berpotensi menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Terdapat permasalahan yaitu tidak adanya sumur tanah dan mata air sehingga kebutuhan air kurang dan juga kelerengan yang didominasi 15-40% rawan terhadap bencana tanah longsor. Pada analisis sosial budaya, keberadaan Masjid Siratul Mustaqim menjadi bukti penyebaran agama Islam dari tahun 1881 dan memberi pengaruh perubahan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan menetapnya suku Bugis memberikan pengaruh pada tatanan budaya masyarakat, salah satu tradisi menenun sehingga adanya kampung tenun yang menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dengan laju pertumbuhan 0,03% per tahun, pada 2040 penduduk pada BWP mencapai 159.000 jiwa. Sehingga memiliki potensi menjadi kawasan sejarah wisata dan budaya serta adanya pemberdayaan masyarakat guna pengembangan daerah. Dengan permasalahan akses wisata budaya yang kurang baik akan meningkatnya kepadatan penduduk. Sedangkan dalam sektor perekonomian, terdapat analisis SWOT untuk sektor perikanan dan kelautan, serta analisis SWOT untuk sektor pertanian. Dalam analisis pengembangan ekonomi home industri Serung Tenun, faktor pendorong sektor wisata salah satunya adalah visi misi Kota Samarinda sebagai tujuan warga dari luar kota sehingga memiliki potensi besar dalam pariwisata sehingga Kampung Tenun memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata sejarah dan budaya. Dengan syarat objek wisata Kampung Tenun, yaitu sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk dibeli. Untuk PDRB dari 17 sektor menurut lapangan usaha dari tahun 2015, PDRB-nya terus meningkat dengan potensi dan masalah sektor perekonomian sebagai berikut. Pada analisis kesesuaian jaringan jalan diketahui badan jalan yang sesuai terdapat pada jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan lingkungan. Terdapat 4 trayek angkutan kota pada BWP yang telah memiliki titik aktivitas sedangkan kebutuhan jaringan jalan pada tahun 2040 panjang jalan pada Kelurahan Lapak Dalam tidak memenuhi standar. Kemudian untuk titik penggantian moda terdapat halte, dermaga, dan terminal bus. Terdapat 3 penggunaan lahan sebagai titik aktivitas yaitu kantor kelurahan atau kecamatan serta fasilitas pendidikan dengan warga kegiatan cukup padat di hari kerja dan juga titik aktivitas lainnya yaitu pasar dengan waktu kegiatan cukup padat di pagi dan siang hari setiap harinya. Dengan potensi adanya titik pergantian moda sehingga dapat menghubungkan antara daerah dan provinsi dengan permasalahan banyaknya jalan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar.
Untuk figur ground pada BWP bersifat heterogen yang terlihat dari bangunan yang bersifat individual. Selanjutnya, pada analisis kebutuhan rumah didapatkan bahwa selisih kebutuhan rumah pada 2020 sebesar 3.831 dan pada 2040 akan menjadi 17.966 dengan intensitas bangunan pada permukiman dan perdagangan dan jasa masih terdapat intensitas yang tidak sesuai. Untuk analisis fasilitas, pada fasilitas pendidikan hingga 20 tahun mendatang dari jenjang TK hingga SMA, fasilitas pendidikan yang ada belum memenuhi dengan peta pelayanan sebagai berikut. Kemudian, untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu masih kurang memenuhi hingga 20 tahun mendatang. Sedangkan untuk apotek, praktik dokter, dan klinik bersalin telah memenuhi hingga 20 tahun mendatang dengan peta pelayanan sebagai berikut. Sedangkan pada fasilitas peribadatan yaitu masjid telah memenuhi untuk 20 tahun mendatang. Tetapi untuk mushola dan gereja hingga 20 tahun mendatang masih ada yang belum memenuhi dengan peta pelayanan sebagai berikut. Lalu, untuk hasil proyeksi fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan yang ada pada dasarnya lebih merujuk pada tingkat pelayanan dan tingkat aksesibilitas sarana oleh masyarakat dengan peta pelayanan sebagai berikut. Pada fasilitas perdagangan dan jasa, hingga 20 tahun mendatang untuk toko atau warung tidak diperlukan penambahan, sedangkan untuk pertokoan dan pasar ada diperlukannya untuk penambahan dengan peta pelayanan sebagai berikut. Untuk fasilitas ruang terbuka hijau diketahui bahwa jumlah existing telah mencukupi untuk 20 tahun mendatang. Pada fasilitas rekreasi, kebudayaan dan olahraga dalam 20 tahun mendatang, kebutuhan akan balai warga akan semakin bertambah sehingga diperlukannya penambahan. Sedangkan pada fasilitas olahraga hingga 20 tahun mendatang masih belum dibutuhkan penambahan. Ada pula analisis utilitas berupa jaringan air bersih yang terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan air domestik, non-domestik, kebutuhan fire hydrant, dan kehilangan air yang mana semakin tahun akan semakin meningkat. Kemudian pada BWP jaringan drainase yang ada seluruhnya telah memenuhi kesesuaian menurut SNI. Ada pula jaringan persampahan yang pada 20 tahun mendatang memerlukan penambahan berupa tong sampah dan TPS berupa bak sampah kecil dikarenakan kurangnya kapasitas existing terhadap proyeksi timbulan sampah. Untuk analisis jaringan listrik terbagi menjadi listrik untuk rumah tangga, lingkungan, komersil, sosial, perkantoran, dan penerangan yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Terdapat juga jaringan telekomunikasi dengan jangkauan radius 500 meter dengan peta pelayanan sebagai berikut. Adapun potensi masalah untuk sumber daya buatan adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada analisis kelembagaan terdapat potensi yaitu adanya berbagai lembaga yang didominasi oleh LPM dan TPPKK. Selain itu terdapat koperasi simpan pinjam dan lembaga dakwah, namun terdapat pula permasalahan di mana persebaran kelembagaan ini tidak tersebar merata di seluruh kelurahan. Analisis pembiayaan pembangunan terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada pendapatan daerah di mana pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Dengan total pada tahun 2019 sebesar Rp3.343.858.187 rupiah. Sedangkan pada belanja daerah terbagi menjadi 2 yaitu belanja operasi dan belanja modal dengan total pada tahun 2019 mencapai Rp3.067.184.401 rupiah. Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi, maka didapatkan hasil SWOT sebagai berikut. Yang mana dari hasil SWOT tersebut dihasilkan strategi antara lain SO1 yaitu pemanfaatan kemampuan lahan dengan mengembangkan kawasan pariwisata pada Kampung Tenun dan Masjid Siratul Mustaqim. SO2 peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana prasarana transportasi pada Kecamatan Samarinda Seberang. SO3 meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan jenis tanah lokasi untuk kawasan pertanian. Selanjutnya ST1 yaitu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas moda angkutan umum kota agar mengurangi penumpukan pergerakan pada jalan penghubung antar kota. ST2 mengoptimalkan sektor ekspor perikanan guna meningkatkan ekonomi daerah untuk menunjang biaya pengelolaan sektor pariwisata budaya. Selanjutnya terdapat WO1 yaitu pengadaan fasilitas peribadatan untuk agama Buddha dan Hindu untuk mendukung kawasan strategi kota dari sudut kepentingan sosial budaya. WO2 pengembangan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi pada kawasan permukiman. WO3 melakukan pencegahan bencana longsor dengan membangun benteng penahan pada lereng penanaman pohon dan pembuatan kebijakan terkait pembangunan rumah.
WO4 melakukan relokasi permukiman yang terletak pada sempadan sungai yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian terdapat WT1 yaitu pengadaan kawasan resapan air dan reboisasi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan. Kemudian WT2 memperluas jaringan yang disesuaikan dengan standar yang berlaku untuk mempermudah akses lalu lintas khususnya mobil pemadam, atau dikarenakan tingginya resiko bencana kebakaran. Selanjutnya adalah konsep perencanaan. Tujuan penataan ruang pada rencana detail tata ruang kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang ialah keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara kegiatan perkotaan dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga nilai sosial budaya sehingga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta kualitas hidup masyarakat. Dalam merumuskan tujuan, perlu didasari dengan tujuan RTW berlaku serta mampu menyelesaikan permasalahan kawasan telah ditemui, sehingga tujuan penataan ruang kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang adalah mewujudkan kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang sebagai kawasan yang maju, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan cagar budaya, pariwisata, perdagangan jasa, pendidikan, permukiman, dan industri dalam rangka mewujudkan kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat kebijakan terkait struktur ruang berupa kebijakan pusat pelayanan. Salah satunya adalah menyediakan lokasi utama sebagai pusat pertumbuhan baru di perkotaan. Kemudian, kebijakan jaringan transportasi yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi. Pada kebijakan jaringan listrik, salah satunya adalah pembangunan energi alternatif sehingga tidak bergantung pada energi fosil terus-menerus. Untuk kebijakan jaringan air bersih, salah satunya adalah meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih dengan perpipaan ke seluruh bagian wilayah perencanaan. Selanjutnya, pada kebijakan jaringan telekomunikasi, salah satunya adalah pembangunan menara BTS pada kawasan yang belum terlayani. Adapun kebijakan jaringan drainase yang salah satunya adalah mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola saluran drainase. Dan kebijakan jaringan persampahan yang salah satunya adalah membuat unit bank sampah pada bagian wilayah perencanaan. Selanjutnya adalah kebijakan terkait pola ruang untuk kawasan lindung. Untuk kebijakan cagar budaya, salah satunya adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian, pada kebijakan hutan kota, salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh. Kemudian untuk kebijakan taman, salah satu kebijakannya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga taman dan tidak merusaknya. Adapun kebijakan jalur hijau yang salah satunya adalah menjaga kebersihan sepanjang jalan yang terdapat jalur hijau, dan kebijakan kawasan lindung lainnya yang salah satunya melakukan pemetaan kondisi kawasan lindung lahan kritis secara detail. Kemudian kebijakan terkait pola ruang untuk kawasan budidaya. Yang pertama adalah kebijakan kawasan perumahan yang salah satunya adalah penataan permukiman sempadan Sungai Mahakam dengan melakukan revitalisasi pada kawasan tersebut, serta dilakukannya tindakan pengendalian atau alih fungsi lahan terhadap kawasan sempadan sungai yang seharusnya dijadikan lahan lindung atau ruang terbuka hijau. Kemudian kebijakan kawasan perdagangan dan jasa, yang salah satunya adalah pengembangan pusat perdagangan baru pada wilayah yang kurang berkembang. Selanjutnya adalah kebijakan kawasan pendidikan yang salah satunya adalah pengembangan pendidikan TK sederajat. Adapun kebijakan kawasan peribadatan yaitu pengembangan sarana peribadatan seperti pura dan vihara. Setelah itu, untuk kebijakan kawasan kesehatan, salah satunya adalah pengembangan praktek dokter bersama yang lengkap dengan apotek dan laboratorium. Untuk kawasan pemerintahan dan pelayanan umum adalah dengan mengoptimalkan pelayanan umum yang tersedia dengan mewujudkan pembangunan partisipatif. Sedangkan pada kebijakan rekreasi dan kebudayaan adalah dengan peningkatan dan pemeliharaan sarana rekreasi dan budaya yang dapat memfasilitasi kegiatan pengembangan kebudayaan. Dan ada pula kebijakan terkait kawasan lainnya seperti kawasan pertanian yang salah satunya adalah mencegah konversi lahan pertanian basah menjadi lahan selain pertanian, dan kawasan home industri Sarung Tenun yang salah satunya adalah upaya konservasi dan restorasi bangunan bersejarah. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai laporan fakta analisa rencana detail tata ruang kawasan perkotaan lama Samarinda Seberang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like.